Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini, bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini untuk menerima informasi yang kami bawa ya. Kemarin saya sebagai kepala sekolah beserta Bapak Rijal Subedi punya tugas ke Bandung untuk mengikuti diklat. Apa yang kita dapatkan dari sana? Banyak hal. Hal yang kita dapatkan di sana ternyata bisa membuka paradigma cara pandang kita tentang literasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini kita ya, Bapak Ibu, guru, saya juga menafsirkan tentang literasi itu masih teramat sangat sempit. Ternyata literasi itu cukup luas ya. Luas pemahamannya. Selama ini kita hanya tahu bahwa literasi itu adalah bagaimana anak membaca seperti itu. Ternyata literasi itu kalau kita gali itu sangat luas. Oleh-oleh dari sana diantaranya yang kami dapatkan ini adalah bahan bacaan ya, bahan bacaan yang termasuk teks, dan ini sudah kita bedah bersama-sama di sana tentang kekurangan atau apa hal yang perlu kita perhatikan dari cara memilih buku ya. Kemudian teknik bagaimana seorang guru menyampaikan kepada anak didik juga dari disimulasikan. Jadi banyak hal yang kita dapatkan, dan ada yang perlu kita ketahui bersama adalah adanya bahwa literasi itu sangat luas dan ada basic bacaan teks atau teks bacaan atau teks wacana berbasis multimodal. Apa saja itu yang termasuk multimodal sudah ada di sekitar kita, sudah kita rasakan setiap hari ya, Pak Rijal. Adanya di penunjangnya visual ya, audio di sana, di antaranya ini yang Bapak Ibu gunakan setiap hari, kemudian komputer, laptop ya, majalah dan sebagainya, itu termasuk YouTube ya sekarang yang sudah beredar, dan bukan hanya kita sebagai guru, bahkan anak didik saja sudah pada pandai buka YouTube ya. Itu termasuk kepada bagian dari literasi disebut dengan multimodal ya, kayak hal-hal yang sangat terkesan kemarin dari kegiatan kemarin, di mana kami pun menjadi bagian dari simulator ya, yang menyampaikan bagaimana cara membacakan kepada anak didik gitu ya, cara memegang buku sampai posisi juga diperhatikan gitu. Kalau kita misalnya anak-anaknya tadi duduk ya, kita jangan diri tapi mengikuti posisi anak-anak. Ini harus diperkenalkan kalau membacakan buku, dari mulai sampul diperlihatkan, ada pertanyaan apa persepsi yang untuk menggali perhatian anak, misalnya apa yang kalian pikirkan dari buku ini. Itu penting ya, sebelum kita membuka membacakan dan sebagainya, apa yang kalian pikirkan atau apa yang ada dalam benak kalian tentang buku yang ibu yang bapak pegang ini, anak-anak gitu ya. Sehingga anak itu diminta untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan cara pandang mereka. Kemudian hal terpenting dibacakan ya, penulisnya gitu kan. Kemudian juga mencatatkan atau namanya meresume kosakata ya, kosakata yang baru mereka dapatkan, dan itu juga merupakan bagian ya, yang hal yang penting yang harus dicatat atau harus tersampaikan kepada anak.
Jadi sehingga ketika kita membuka idealnya kemarin Pak Rizal ya, bagusnya itu kosakata itu dibahas pra ya, pra kita baca cerita, sehingga ketika muncul istilah-istilah di dalam bacaan, anak sudah nyambung otaknya. Oh ini istilah itu sudah kita bahas di awal gitu ya. Dan bersudut, jangan-jangan kalau tidak dibaca di awal atau tidak dibahas di awal, anak gak paham ini kata apa, atau nama atau apa, sebelum masuk pada inti dari cerita atau rangkaian cerita. Jangan lupa juga cara menyampaikannya kita pelan-pelan, membacakan juga seperti halnya bagaimana kita mendongeng, karena ini bentuk cerita yang lebih cenderung kepada cerita-cerita yang sifatnya dongeng. Gaya menyampaikannya gitu kan, bukan gaya membaca. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai semua itu, sudah ada di Bapak dan Ibu kemampuan itu ya. Jadi dengan intonasi, dengan gerak, dengan mimik, perhatian kita tetap diarahkan kepada semua pendengar gitu kan. Itu adalah bagian-bagian penting dari bagaimana kita menggunakan fasilitas atau memanfaatkan buku cerita seperti